Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tentang kias. Kemarin kita sudah bahas bahwa jika kias itu tidak ada, jika tidak boleh memakai kias, maka ketika kita menawari putri kita, anak perempuan kita, untuk menikah dengan si fulan, Neng, maukah kamu ayah nikahkan dengan fulan? Lalu putri kita jawab, ya, mau ayah. Maka tidak boleh dinikahkan. Kenapa? Karena dalilnya apa? Dalilnya iya. Dalilnya perempuan yang masih gadis, ini gadis ya? Gadis ya? Wanita yang masih gadis untuk tahu bahwa dia mau apa tidak adalah dengan dia. Ini nggak diem, malah ngomong, kan jadinya rusak, ya kan? Itu mazhab Dhahiriyah seperti kias harus 100% dalil. Yang tidak boleh pakai kias cuman dalam masalah apa kemarin? Dalam masalah dua. Dalam dua masalah ini, dalam dua hal ini tidak boleh pakai kias. Apa dan apa? Masih ingat? Iya, ibadah mahdhah dan akidah. Kalau akidah iya, meyakini tentang Allah bersemayam di atas arsy, nggak boleh pakai kias. Meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tidak boleh pakai kias. Kalau boleh pakai kias, berarti kita mengatakan setiap sepertiga malam arsy Allah kosong, gitu. Karena kias itu, nanti kita bahas, ada 3 kan? Konsekuensi dari sebuah hukum. Berarti Allah sibuk naik turun, karena sepertiga malam itu selalu ada di mana-mana, kan gitu. Nah, di luar yang dua tadi, di luar dari ibadah mahdhah, di luar dari masalah akidah, boleh, bahkan harus. Sebab kalau tidak boleh pakai kias, ya jangan haramkan ekstasi misalnya, morfin, heroin misalnya, nyuntik misalnya, dihisap lalu mabuk. Karena itu semua kan tidak ada di zaman Nabi SAW. Otomatis Nabi belum pernah mengharamkan itu kalau tidak ada kias. Termasuk tadi, masuk nanya ke putri kita, maukah engkau ayah nikahkan dengan si fulan? Dijawab mau, malah nggak boleh, ini kan aneh, nggak waras gitu ya. Nah itu kalau tidak boleh memakai kias. Jadi boleh, bahkan harus, gitu ya. Siapa yang mengajarkan kias? Nabi sendiri. Bahkan diawali dengan beberapa ayat Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan bagaimana bumi yang mati
Tidak ada ya yang kita sering lihatlah, rumput mati semua itu pinggir jalan karena setengah tahun nggak hujan. Nah begitu hujan sehari, 2 hari, 3 hari, itu langsung hijau, langsung kelihatan rumput-rumputnya. Apa kata Allah? Wa kadzalikan nusyur. Begitulah kebangkitan itu. Nah, dikiaskan, dimiripkan, disamakan. Nah begitulah kira-kira kebangkitan itu. Jadi mati, kan betul-betul mati rumput itu. Betul-betul nggak ada, orang tanah semua gersang coklat. Tiba-tiba hujan 3 hari, 4 hari, 5 hari, langsung hijau, tumbuh. Nggak ada yang nanam, nggak ada pupuk, nggak direkayasa oleh siapapun. Wa kadzalikan nusyur, kata Allah, demikian itulah kebangkitan. Jadi kita dibangkitkan dari alam barzakh kita, tiba-tiba hidup, dan mudah sekali bagi Allah, sangat mudah. Bagi kita tentu sulit sekali, mustahil lah. Bagi Allah mudah sekali. Ya. Nabi pernah ditanya oleh Umar tentang hukum apa? Mencium istri di siang hari Ramadan ketika sedang berpuasa. Apa jawab Nabi? Mencium istri ketika sedang berpuasa itu sama halnya dengan sedang berpuasa berkumur-kumur gitu. Nabi tidak menjawab dengan haram, halal, boleh, tidak. Tapi Nabi mengajarkan kepada Umar kaidah kias bahwa mencium istri, bolehkah kita ketika sedang berpuasa kumur-kumur? Boleh, boleh, tapi harus hati-hati, nunduk dikit, ya kan? Bukan banyak penuh dongak begini, gelap. Nah, ya tentu batal, tidak boleh seperti itu. Kira-kira begitu dah. Kira-kira begitu. Jangan mentang-mentang boleh, lalu terus saja nanti bisa terjadilah apa yang terjadi. Apalagi masih muda, baru nikah, ya tentu harus menjaga diri, gitu ya. Maka Nabi pernah ditanya, ini yang bukan Umar ya, untuk menunjukkan betapa keadaan itu bisa berbeda. Ya Rasul, bolehkah aku mencium istriku saat aku berpuasa? Kata Nabi, boleh. Di lain kesempatan ada lagi yang bertanya seperti itu, ya Nabi, bolehkah aku mencium istriku saat aku berpuasa? Kata Nabi, jangan, tidak boleh. Ya. Kenapa pertanyaan yang sama dijawabnya beda? Karena yang Nabi menjawab boleh itu udah tua, aki-aki misalnya. Yang Nabi jawab tidak boleh anak muda, mungkin pengantin baru. Nabi bilang jangan. Itu. Disinilah ada hukum di mana melihat keadaan. Dan tentu ini tidak semuanya ya. Sebagian saudara-saudara kita semua hukum itu melihat keadaan. Mengharamkan tahlilan, mengharamkan munudan, lihat keadaan. Itu. Kalau memang masyarakat sudah berurat berakar, mayoritas tahlilan, ya jangan diharamkan. Ya tentu rusak ini. Bukan semua hal. Untuk tahlilan, muludan, selawat dariyah, apalagi menyangkut akidah, ya tentu tidak ada pertimbangan. Haram ya haram, wajib ya wajib, halal ya halal. Kulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit. Ya.
Pernah juga Nabi mengatakan bahwa wa fi bud'i imra'atikum sadaqah. Menjima istri itu sedekah. Para sahabat kaget. Ya Rasul, kita melampiaskan syahwat kita, birahi kita, tapi sedekah. Nabi menjawab, ketika syahwatmu engkau lampiaskan di jalan yang haram, itu dosa. Ketika syahwatmu engkau lampiaskan di jalan yang halal, itu pahala, itu sedekah. Nah, ini pun kias. Ya. Jadi yang mengajarkan kias adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama kali mengajarkan kias adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka orang yang anti kias, yang mengatakan bahwa seluruh hal dalam Islam ini semuanya harus berdasarkan dalil plek persis, tidak boleh ada kias. Ada ulama seperti itu yang masyhur, Ibnu Hazm mengikuti gurunya Daud Az-Zahiri. Oleh karena itu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali memuji-muji fikihnya Ibnu Hazm, dipuji luar biasa dengan kitab beliau yang sangat besar Al-Muhalla. Tapi sayang beliau ini menjadi sempit. Karena apa? Karena menolak kaidah kias, karena mengatakan bahwa kias itu tidak ada. Akhirnya menjadi sempit. Akhirnya tidak sanggup mengharamkan apa yang sangat jelas saja. Tidak boleh mengharamkan memukul orang tua, kan jadi bodoh sekali. Kenapa? Karena yang diharamkan dalam Al-Quran terhadap orang tua bukan memukul, tapi hus. Wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengucapkan hus kepada kedua orang tua. Apakah kita katakan, oh berarti mengatakan binatang sumpah serapah boleh, yang nggak boleh cuman hus? Apa begitu? Tentu akal kita nggak kita pakai kalau begitu. Mengucapkan hus saja tidak boleh, apalagi mengucapkan binatang, sumpah serapah, cacian, makian, memukul, menendang. Tentu lebih tidak boleh lagi. Apa ini? Kias. Tapi kias di sini beda dengan kias narkoba tadi. Mabuk pakai diisap, disuntik, itu pun kias. Beda dengan kias ini. Karena ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ada aulawiyah, ada musawiyah, ada al-aqs. Nanti insyaallah kita bahas satu persatu tentang kaidah kias ini. Jangan sampai kita terbelenggu oleh fikih yang anti kias, ya. Dan jangan sampai pula kita kemana-mana, artinya semuanya kias. Dalam masalah ibadah mahdoh haram, tidak boleh. Kalau boleh ya seperti saudara kita, untuk sholat qobliyah Jumat tidak perlu dalil qat'i dari Nabi. Cukup mengetahui bahwa Nabi sholat qobliyah duhur ada qobliyahnya, jelas itu hadisnya. Jumat ya otomatis ada. Nah, itu kias. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena ini ibadah mahdoh. Salat kan ibadah mahdoh, gitu ya. Maka termasuk habis wudu baca apa, habis tayamum baca apa, masing-masing harus dengan dalil. Tidak bisa habis wudu baca syahadat, ya kan? Habis tayamum ya otomatis. Berarti kias. Kita menunggu dalil dari Nabi, dari para sahabat, apa yang mereka baca setelah tayamum. Kalau tidak ada, sudah, kita menunggu dalil. Itu lebih aman. Ya, kita kan bukan ulama, ya, kita orang awam. Ya, kita tunggu gitu. Bukan kita bilang nggak ada.
Kita tunggu, siapa tahu ada yang menemukan. Ya, kitab hadis kan, hadis Nabi kan 1 juta lebih. Pastilah ada hadis-hadis yang kita nggak tahu pasti. Nanti ditemukan. Gitu. Dan ini tidak aneh. Bahkan di kalangan sahabat, antum tahu Ibnu Umar mengetahui bahwa menyolati mayat dapat 1 qirat, mengantarkan mayat ke kuburan dapat 1 qirat lagi, berarti 2 qirat, 1 qirat sebesar gunung Uhud. Ibnu Umar mengatakan, selama ini aku telah kehilangan berkirot-kirot. Nah, berarti kan baru tahu hadis itu. Padahal sekelas Ibnu Umar, sahabat sezaman dengan Nabi, murid langsung Nabi SAW. Apalagi ulama setelah beliau, apalagi kita semua. Pastilah ada 100, 200, 1000, 2000 hadis yang seorang ulama tidak tahu, apalagi kita. Oleh karena itu, sekali lagi kita tunggu. Kita tunggu sampai ada dalil, sampai ada yang menunjukkan dalil. Nih, kalau habis tayamum baca ini. Kita tunggu sampai ada dalil. Ketika takbir 7 kali di sholat Idul Fitri, sholat Id, takbir 5 kali di rakaat kedua sholat Id, itu mengangkat tangan. Kita tunggu. Kalau ada dalilnya, sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, ya kita tunggu. Gitu. Termasuk sholat mayat. Sholat mayat, sholat jenazah, takbir 4 kali. Ada beberapa riwayat 8 kali. Mengangkat tangan, iya kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tunggu. Adapun takbiratul ihram yang pertama kali jelas dalilnya. Nabi mengangkat tangan. Adapun yang kedua, ketiga, keempat, kita tunggu. Termasuk yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, sholat Id, kita tunggu. Kalau bertakbir, iya. Rasul bertakbir 7 kali di rakaat pertama, bertakbir 5 kali di rakaat kedua. Ya, bertakbir. Takbir itu suara apa gerakan? Suara. Allahu Akbar. Sama dengan tasbih, suara. Subhanallah. Tahmid, suara apa? Alhamdulillah. Bukan gerakan. Kalau gerakan bukan takbir. Raf'ul yadain. Gitu ya. Nah, maka mengatakan Nabi bertakbir 7 kali, otomatis kita mengangkat tangan 7 kali, tentu tidak ada dasarnya sama sekali. Harus ada kalimat rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Rasulullah betul-betul mengangkat kedua tangannya. Bukan cuman takbir, karena takbir sekali lagi Allahu Akbar. Ya. Antum kan sering dengar orang teriak takbir, apa begini, ya kan? Nah, nggak begini kan? Begitu takbir langsung Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Dari sini kita tahu bahwa takbir itu adalah suara, bukan gerakan. Gerakan sekali lagi raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Gitu ya. Nah, bahkan saudara-saudara kita ini luar biasa dalam segala hal, semuanya pakai kias. Oleh karena itu mereka tahu persis bahwa Rasul dan para sahabat tidak ada dalil menyuruh mengazani mayat. Mereka tahu. Tapi kenapa mereka berani mengazankan mayat padahal tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, tidak ada suruhannya, tidak ada hadisnya? Mereka menjawab dengan kias. Dikiaskan saat dulu dia
pertama kali datang ke dunia ini diazankan, itu pun hadisnya dhaif, ya kan? Ya mereka kan nggak tahu kalau itu dhaif. Taruhlah itu sahih, ya kan? Apakah mati juga diazankan? Nah, itulah kias. Padahal azan ibadah mahdoh bukan? Jelas. Azan, qomat, wudu, tayamum, tawaf, sa'i, melempar jumrah, rukuk, sujud. Ini semua ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Insyaallah sudah lewat pelajarannya. Cara membedakan ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh ada berapa cara? Sudah lewat pelajaran. Ya. Nah, karena datang pertama kali ke dunia diazankan, maka ketika meninggalkan dunia juga diazankan. Ini kias mereka, kias yang rusak tentunya. Ya, kita masuk jenis pertama. Kias jenis pertama yaitu musawiyah, menyamakan, seperti tadi, menyamakan narkoba dengan khamr di zaman Nabi. Ya, nah, itu kias, disamakan. Menyamakan antara orang yang hafal Al-Quran, mungkin 30 juz, mungkin 20 juz, mungkin 10 juz, mungkin 5 juz, dengan handphone atau mushaf gitu, yang ditutup. Kan suka ada pertanyaan, kalau saya buang air ngantongin handphone, padahal handphonenya ada Al-Qur'annya atau mushaf Al-Qur'an tapi ditutup, bolehkah? Kan suka ada yang taruh di luar apalah. Ini mereka tidak faham dengan kias, ya. Padahal di diri seseorang, di dada seseorang itu juga ada Al-Qur'annya. Ada yang cuman 2 juz, ada yang 10 juz, ada 15 juz, bahkan ada yang 30 juz. Bolehkah dia masuk ke toilet buang air? Ya tentu boleh. Padahal ada Al-Qur'annya di situ, tapi kan ditutup. Ditutup, bukan dibuka, dibaca, disuarakan. Tentu tidak boleh. Dengan demikian kita tahu buang air dengan mengantongi handphone, di mana di handphonenya itu atau alat apapun lah ada mushaf Al-Quran, boleh. Itu kias kan, sama kan, gitu. Kalau tanpa kias akan kesulitan kita, karena ini bukan ibadah mahdoh. Ibadah mahdohnya cara membaca Al-Quran begini-begini, itu ibadah mahdoh. Bolehkah membaca Al-Quran teman-teman? Itu ghairu mahdoh. Ya. Banyak sekali. Ketika antum menjumpai hal-hal tertentu yang tidak ada jawabannya di Al-Quran dan Sunnah, boleh dikiaskan, bahkan harus dikiaskan dengan sesuatu yang memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah al-musawiyah, disamakan, dianalogikan, dikiaskan. Kias nomor 1. Yang kedua, al-aqs, kias yang otomatis sebaliknya. Itu misalnya kalimat illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, bahwa kita kaum muslimin diharamkan melampiaskan syahwatnya
ya kan? Kita diharamkan melampiaskan syahwat kita, syahwat birahi maksudnya, kecuali kepada kecuali kepada dua, ya. Apa dan apa? Istri dan budak perempuan. Istri dan budak perempuan. Kalimat ini membawa arti seluruh pelampiasan syahwat birahi haram, kecuali kepada yang dua itu, ya. Maka apapun yang judulnya melampiaskan syahwat birahi, maka itu haram, ya. Maka kalau kita cari dalil, betul-betul dalil nyata dari Al-Quran dan Sunnah, larangan onani, masturbasi, ya nggak ada. Dalilnya ini, itu di surat Al-Mu'minun ini, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, ya, al-aqs, gitu. Yang boleh cuman itu, berarti dua itu nggak boleh, lawan katanya nggak boleh. Seperti tadi, bukan yang wala taqullahuma ufin, itu nanti yang ketiga, ya. Ini wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekati zina antum tahu. Zaman dulu mendekati zina itu ya berduaan dengan lawan jenis, gitu ya, gandengan tangan, rangkulan, itu barangkali zaman dulu, ya. Artinya ketemu, gitu, antara laki dengan perempuan ketemu, tapi tidak sampai zina, hanya berdekatan di situ, boncengan motor, gitu. Sekarang tidak ketemu, laki-lakinya di Jakarta, perempuannya di Surabaya, tapi takrobuz zina, bisa nggak? Bisa, dan sering terjadi, gitu. Nah, takrobuz zina saja tidak boleh. Ini yang aulawiyah, ya, ini yang ketiga, ya. Apalagi zinanya, seperti tadi, ya, mengucapkan cis, tidak boleh. Apalagi memukul, menendang, ya. Allah membolehkan wanita-wanita menampakkan auratnya kepada aurat apa? Masih ingat aurat ada berapa? Aurat ada dua. Apa dan apa? Masih ingat? Zahir dan batin. Aurat ada dua, zahir dan batin. Aurat wanita yang zahir adalah rambut, leher, betis, tangan. Itu aurat zahir. Aurat batin, leher ke bawah, betis atau lutut ke atas. Ini aurat batin, tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali suami. Adapun aurat zahir boleh dilihat oleh ayahnya, abangnya, pamannya, keponakannya yang laki-laki, dan seterusnya, mahram lah, ya. Nah, di surat An-Nur itu Allah membolehkan wanita-wanita menampakkan aurat zahirnya, rambutnya, lehernya, dan seterusnya kepada ayahnya, kepada pamannya, kepada abangnya, mahram lah, ya. Termasuk kepada siapa? Kepada wanita-wanita muslimah. Itu disebutkan di situ.
wanita-wanita muslimah. Jadi yang boleh melihat rambut seorang muslimah itu, leher seorang muslimah itu adalah ayahnya, abangnya, pamannya, ponakannya yang laki-laki, kemudian wanita-wanita muslimah. Berarti apa? Berarti wanita kafir nggak boleh lihat. Kan yang boleh cuma wanita muslimah. Ini apa? Kias. Kias yang mana? Al-aqs tadi. Ya. Lawan katanya. Kan yang boleh cuma wanita-wanita muslimah. Berarti kalau wanita kafir nggak boleh. Nggak boleh. Jadi hati-hati, barangkali istri kita punya teman wanita kafir, mungkin tetangga, mungkin saudara jauh tentunya ya, bukan kakak ibunya ini, enggak ya. Ya mungkin sepupu ya. Jangan sampai melihat rambut istri kita, leher istri kita, terutama di salon. Kan ada salon khusus wanita, itu salah ya. Mestinya salon khusus muslimah, salon khusus muslimah, jangan salon khusus wanita. Kalau salon khusus wanita, betul wanita, tapi wanita Nasara, wanita Buddha, Hindu tidak boleh ya, karena ada kalimat aunisaul mu'minin ya. Atau kepada wanita-wanita muslimah, berarti wanita kafir tidak boleh. Apa ini? Kias apa? Al-aqs, kan lawan katanya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Apa arti minkum? Ulil amri pemimpin, presiden, raja, khalifah, amirul mukminin, sultan, apalah namanya, bebas, nggak harus nama khalifah. Presiden, raja boleh. Minkum, min artinya dari, kum kalian, dari kalian. Maksudnya apa dari kalian? Kalian di sini kaum muslimin. Karena ati'ullah, ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Ini Allah berbicara kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Allah tidak berbicara dengan orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi. Allah nggak bicara. Kecuali ketika Allah mengatakan ya ayyuhal kafirun, ya wahai orang-orang kafir, ya jelas. Atau manusia, atau umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani sedang tidak diajak bicara oleh Allah di sini. Wahai kalian, khusus kaum muslimin, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemimpin minkum, pemimpin yang seiman dengan kalian, yang seagama dengan kalian, muslim gitu. Maka jika kita punya presiden atau raja atau pemimpin kafir, bolehkah tidak taat? Boleh kalau tidak berisiko ya. Kalau tidak berisiko ya, kalau berisiko ya jangan ya. Mentang-mentang kita mentang-mentang lagi di Jepang misalnya, kan semuanya kafir nih, udah nggak usah kita taati ya, resikonya besar ya kan. Ya taruhlah ada kaum muslimin warga Jepang, mungkin dia masuk Islam gitu ya, ya adalah pasti ya 1000-2000 mah orang muslim asli Jepang mungkin ada ya.
Wajibkah taat kepada Perdana Menteri Jepang? Nggak wajib. Nggak wajib. Tapi lihat resikonya bagaimana. Gitu ya. Karena sekali lagi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Minkum itu dari kalian. Berarti kalau bukan dari kalian, apa ini? Qiyas. Qiyas yang mana? Yang kedua tadi, yang al-aqs. Bukan yang ketiga. Bukan yang ufin tadi ya, taqrabuz zina tadi ya. Dan ini banyak ya dalam kaidah qiyas itu, sampai kepada keutamaan-keutamaan. Ya, yang ketiga aulawiyah. Aulawiyah seperti tadi. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi zinanya. Mengucapkan hus saja tidak boleh, apalagi sumpah serapah, caci maki, memukul, menendang. Gitu ya. Nah, ini termasuk kepada keutamaan. Jadi para ulama mengatakan begini, cuman menyingkirkan rambut dari minuman Nabi. Jadi waktu itu Nabi mau minum. Nah, kebetulan air minum yang mau diminum oleh beliau ada rambut. Nah, oleh seorang sahabat, rambutnya ini diambil dulu, lalu diserahkan kepada Nabi, baru diminum. Ya, lalu sahabat ini didoakan dengan kebaikan oleh Nabi. Barangkali antum pernah dengar kisah ini. Sahabat ini umur 80 tahun, belum si yang menyingkirkan itu. Umur 80 tahun belum ada ubannya. 80 tahun. Ya, berkat doa Nabi, cuman gara-gara menyingkirkan rambut dari minuman Nabi. 80 tahun belum ada ubannya. Umurnya panjang sekali. Sampai waktu itu 120 tahun. Sampai umur 120 tahun ketika bersama dengan orang-orang umur 40-an, hampir mirip. Ini luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dengan orang-orang yang membersihkan sunnah Nabi? Ini cuma membersihkan minuman Nabi. Bagaimana dengan orang-orang yang membersihkan sunnah Nabi? Dibersihkan dari berbagai macam bid'ah. Salat mayat itu sunnah Nabi. Tapi kalau mengazankan mayat itu bukan sunnah Nabi, dibersihkan. Kayak apa itu? Kayak apa pahala ulama-ulama kita? Kalau kita kan cuma mengikuti ya. Yang pertama kali mengatakan ini bid'ah, ulama-ulama kita. Ulama ahlus sunnah, ulama salaf. Bagaimana pahala mereka? Sementara yang membersihkan cuma minuman Nabi. Seperti itu keadaan. Ya. Termasuk Nabi memuji-muji seorang penyair, tapi syairnya ini membela Nabi. Ya, membela Nabi ya, pribadi Nabi. Bagaimana kalau membersihkan, membela sunnah Nabi agar tidak tercampur dengan berbagai macam bid'ah? Kayak apa kebaikannya, kayak apa pahala. Nah, ini pun qiyas. Yang mana kira-kira? Yang mana? Iya, yang aulawiyah ya. Segini aja berpahala, apalagi segini. Ya.
karena itu iblis ketika coba mau mengkias, itu kiasnya salah. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengkiaskan dan salah. Kan iblis pakai kaidah kias dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana api disuruh tunduk sujud kepada tanah? Ini kias ma'al farik. Ini kiasnya iblis, kias yang batil. Maka kalau kita mengkiaskan sesuatu dan salah, kita harus takut. Karena kesalahan iblis pertama kali mengkiaskan sesuatu dan salah. Maka jangan sampai salah. Ingat 3 kaidah kias ini. Musawiyah, al-aqs, aulawiyah. Yang sama, yang sebaliknya, dan yang aulawiyah. Ya, lebih. Hus saja tidak boleh, apalagi cacian, makian, hinaan. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi zinanya. Dan begitu seterusnya. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan.